Hello ladies and gentlemen, welcome back to our program teaching tutorial with me, Mr. Aziz. Today we were going to learn something in English. And today we were going to learn how to give tips or suggestion in English. Ya, di sini kita akan belajar tentang memberikan tips or saran kepada teman kamu yang membutuhkan pertolongan atau kepada seseorang yang membutuhkan sesuatu dari kamu. Nah, oke. Kita lihat. Di sini ada beberapa yang bisa kita gunakan ketika kita akan memberikan tips atau saran kepada teman atau kepada seseorang. Nah, kita bisa menggunakan kata should. Should, ya. Ini L without L, ya. Ketika kamu mengucapkan should, ini L-nya jangan dibaca, jadi should. Should ini artinya seharusnya. Nah, setelah should, baru kamu memberikan tips or suggestion-nya. Ya, you should try to practice your English every day. Kamu seharusnya mencoba mempraktekkan bahasa Inggris kamu setiap hari. Nah, ini ketika kamu memberikan saran kepada seseorang, ya, atau teman kamu. You should try to practice your English every day. Oke. Selanjutnya kita bisa juga menggunakan why don't you? Why don't you? Mengapa kamu tidak? Nah, setelah why don't you itu langsung kamu sebutin sarannya apa. Why don't you join an English club to improve your skill? Mengapa kamu tidak bergabung dalam sebuah klub atau kelompok bahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan kamu? Nah, why don't you join an English club to improve your skill? Nah, selanjutnya bisa kita gunakan ought to. Ought to ini similar dari should. Should dan ought to ini sama. Ought to ini adalah persamaan kata dari should, yang artinya seharusnya juga. Nah, contohnya, for example, you ought to study hard. Ya, you ought to study hard. Kamu seharusnya belajar keras atau belajar giat sungguh-sungguh. Kamu seharusnya belajar giat. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan if I were you, I would. Ya, if I were. Kenapa pakai were? Ya, kan harusnya I itu pakainya was. Nah, di sini ini adalah bentuk dari conditional sentence, bentuk kedua. Nah, dalam conditional sentence I itu tetap memakai were, ya. If I were you, I would. Contohnya, if I were you, I would believe him. Seandainya atau jika saya menjadi kamu, saya akan percaya pada dia. Nah, ini adalah contoh dari kata yang digunakan untuk memberikan tips or suggestion. Nah, terus selanjutnya apa? Selanjutnya kita bisa juga suggest and recommend. Nah, dalam suggest and recommend ini adalah bentuk kalimat, ya, for sentence, ya, untuk sentence-nya, untuk kalimatnya kita bisa gunakan verb ing. Nah, verb ing ini, nah, ini kata kerja ditambahin ing, ya, menjadi pekerjaan atau yang dilakukan. Ya, I suggest visiting the Tangkuban Perahu Mountain. Ya, saya menyarankan mengunjungi Gunung Tangkuban Perahu. Nah, saya menyarankan mengunjungi Gunung Tangkuban Perahu. Atau juga kita juga bisa I suggest fishing I suggest fishing, ya, fishing memancing, ya. Saya menyarankan memancing misal di Waduk Jatiluhur. Nah, ya, itu juga pakai fishing aja langsung. Fishing, I suggest running, saya menyarankan untuk berlari, ya. Nah, yang kedua itu adalah bentuknya adalah that, a verb, ya. I suggest that you visit the Sawarna Beach. Nah, di sini visitnya tidak mengeing, tapi visitnya tetap verb satu aja. Saya menyarankan untuk kamu mengunjungi pantai Sawarna.
Bisa juga kita using nouns ya, bisa juga kita menggunakan kata bantu. Kata bantunya apa? Nah, ini dia. I recommend this food. Saya menganjurkan atau merekomendasikan makanan ini. Oh, ini sangat recommend ini. Makanan ini. I recommend this food ya. Oke, itu untuk membuat sebuah kata apa ya, ini untuk membuat kalimat. Nah, di sini kita lihat di sini saya akan contohkan tips ketika kamu bosan berada di rumah ya. Tips when you bored at home ya. Ini tips when you bored at home. Tips ketika bosan berada di rumah. Apa tipsnya? Kita bisa virtual hangout, nongkrong virtual ya. Kita bisa virtual hangout ketika bosan di rumah ya. If you bored at home, you should hang out with social media application like WhatsApp, Zoom, Instagram, ya, Facebook, ya. Ya, jika kamu bosan di rumah, seharusnya kamu bisa menggunakan waktu di rumah itu untuk nongkrong virtual aja, ya, seperti menggunakan aplikasi sosial media seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, ya, bisa juga pakai Zoom, nah, dan lain-lain. Nah, yang kedua apa? Ketika kamu di rumah, kamu bisa juga exercise, olahraga ya. Olahraga seperti misal skipping, lari-lari sekitar rumah ya, atau mencari keringat ya, dengan bersapu-sapu, dengan menyapu ya, membersihkan kamar. Nah, itu juga exercise, olahraga ya, untuk mencari keringat. Agar apa? Agar badan kamu sehat dan juga kuat dari segala macam virus. Ya. Yang ketiga apa? Learn new things ya. Learn new thing, belajar sesuatu yang baru ya. Ya, if you bored at home, you can learn new thing ya, like cooking ya, music, learning English, or learning to sell online ya. Jika kamu bosan di rumah, kamu juga bisa belajar sesuatu yang baru ya, seperti belajar memasak, belajar musik, belajar bahasa Inggris, atau juga bisa belajar jualan online ya. Maybe ya, itu adalah tips dari saya. Tips when you bored at home. And the next, selanjutnya untuk your practice ya, untuk untuk tugas kamu ya, silakan kalian follow my Facebook and Instagram. Facebook dan Instagram saya namanya sama, yaitu Aziz Kewo. Nah, silakan cari dan follow ya. Follow my Facebook and Instagram. Lalu tugasnya seperti apa? Nah, di sini adalah individual task. Nah, di sini tugas individu untuk kalian yaitu kalian membuat tips or suggestion yang menurut kamu aja, terserah kamu mau memberikan tips atau suggestion, mau apa ya, memberikan tips atau saran apa kepada teman atau kepada seseorang yang membutuhkan bantuan ya, dengan ya di sini dengan melampirkan name, subject, teacher, lecturer, topik. Nah, di sini kamu sebutin nama kamu, mata pelajaran atau mata kuliahnya apa, nah, guru atau dosennya siapa namanya, lalu topik kamu tentang apa. Nah, topik ini contohnya seperti tadi, tips when you bored at home ya, tips ketika kamu bosan berada di rumah. Nah, atau kamu juga terserah mau apa, tips ketika memasak ikan, tips ketika memasak nasi goreng, tips ketika membuat es buah, atau apa aja, tips ketika akan bepergian seperti apa. Nah, yang penting kamu syaratnya sebutin nama, subjek, mata kuliah atau mata pelajaran, guru atau dosennya,
namanya siapa, lalu topik kamu ya judulnya apa, kamu pengen pakai topiknya apa, tips atau suggestionnya, saran tentang apa, lalu tag Facebook atau Instagram saya. Kalau kamu membuatnya di Instagram, tag Instagram saya. Bisa juga kalau nggak punya Instagram, kamu bisa di Facebook. Jangan lupa untuk tag saya. Oke. Thanks for watching this channel. Don't forget to subscribe, share, and comment. Ya, jangan lupa untuk subscribe channel saya. And the last I say, hasta la vista. Bye bye.